Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haning Nikitasari dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita berada di ruang penyiaran SMA Negeri 4 Pangkal Pinang dan akan berbincang-bincang sedikit tentang jurusan yang ada di salah satu SMK negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu khususnya di jurusan teknik. Nah, pada kali ini narasumber kita adalah Bapak Ari. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang juga semuanya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali untuk hari ini ya. Baiklah, kita langsung aja ya Pak ya. Boleh. Kita kali ini akan membahas tentang jurusan teknik nih Pak. Jurusan teknik di SMK. Bapak kalau boleh tahu, boleh dijelaskan gambaran umum jurusan teknik di SMK itu apa aja sih Pak? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Untuk jurusan teknik itu ada banyak bidang keahlian yang memang sudah terbagi, apalagi spektrum daripada kurikulum kita yang terbaru itu kan yang kurikulum Merdeka gitu kan ya. Belajar Merdeka Belajar itu dibagi beberapa macam bidang keahlian. Kalau di sekolah kami ya, secara khususnya di Bangka Belitung ini ada bidang keahlian teknik informasi ya. Bidang teknik informasi itu diantaranya ada TJKT namanya. Itu kalau sekarang namanya jurusan teknik informatika. Kemudian ada bidang teknologi manufaktur dan rekayasa. Nah, bidang teknologi rekayasa ini salah satunya ada teknik otomotif, ya. Kemudian ada teknik permesinan. Kemudian ada lagi bidang keahlian teknologi konstruksi dan properti. Itu di bagian bangunan gitu kan, teknik bangunan. Kemudian ada lagi bidang energi dan pertambangan. Nah, itu beda lagi. Di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang khususnya ada. Kemudian di beberapa SMK yang ada di Bangka Belitung juga ada yang memiliki salah satu konsentrasi keahliannya itu ada. Kalau bidang keahlian ini yang energi dan pertambangannya itu salah satu konsentrasi keahliannya diantaranya adalah ketenaga listrikan. Kemudian ada lagi teknik perminyakan, geologi pertambangan gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi yang perpecahan daripada teknologi informasi, yaitu seni, ekonomi dan kreatif. Nah, salah satunya adalah konsentrasinya berada di desain komunikasi visual, atau kalau dulunya adalah multimedia. Mungkin itu ya yang ada di Bangka Belitung ya. Ada teknik pengelasan, itu masuk di teknologi manufaktur dan rekayasa. Kemudian ada lagi di jurusan yang lain, bidang keahlian yang lain yang banyak sekali seperti itu yang ada di Bangka Belitung ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Pak Ari. Nah, berarti dari berbagai jurusan tadi, kira-kira kalau misalkan adik-adik kita ini yang dari SMP, jenjang SMP mau lanjut ke SMK jurusan teknik, itu kira-kira apa aja ya Pak yang perlu diperhatikan? Misalnya suka bongkar-bongkar mesin motor, atau misalnya jadi ciri-ciri dari masing-masing jurusan itu apa sih Pak? Iya, jadi setiap jurusan, atau kalau bahasa sekarang itu adalah konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian. Iya, jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada juga konsentrasi keahlian. Jadi setiap masing-masing program keahlian dan turunannya adalah konsentrasi keahlian itu mempunyai karakternya masing-masing seperti itu. Namun kalau anak SMP yang ingin masuk ke dunia teknik, syarat yang paling utama adalah pelajaran yang minimal menguasai pelajaran matematika, kemudian IPA, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai dengan persyaratan kalau kalian mau masuk SMK seperti itu. Kalau SMK teknologi dan rekayasa, teknologi manufaktur dan rekayasa,
maka 4 pelajaran itu yang wajib dites disesuaikan dengan bobot Anda sebenarnya. Kemudian untuk bakat pribadi ya disesuaikan. Kalau Anda pengennya masuk di sekolah bidang hobinya mendesain gambar, animasi, bakat Anda salurkan ke bagian konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Nah, pada konsentrasi keahlian itu, maka Anda bisa menjadi animator, kemudian bisa menjadi seorang yang desainer, membuat beberapa gambar seperti video, syuting film, seperti itu semua dikaji di bidang desain komunikasi visual. Ya, salah satunya yang seperti ini ya, podcast gitu ya. Nah, podcast ini ada salah satu turunan daripada konsentrasi desain komunikasi visual. Bisa mencetak foto gitu kan. Nah, kalau adik-adik semua pengen masuk ke jurusan yang hobi kelistrikan seperti itu, ada 2 yang mewadahi adik-adik nanti. Ada jurusan ketenaga listrikan dan ada jurusan teknik elektronika industri, dan ada lagi satu yang di sekolah di Bangka Belitung ada rekayasa perangkat lunak. Nah, itu salah satu kajian daripada teknologi informasi juga, jadi itu saling berhubungan. Nah, kalau seperti itu maka Anda, adik-adik semua harus minimal basicnya ya bisa memprogram, minimal bisa membaca menggunakan laptop dengan baik, komputer yang baik, seluk-beluk komputernya juga harus baik gitu. Di samping itu kalau kita bahas satu-satu ya, kalau adik-adik suka hobinya balap motor gitu kan, nah balap motor ya disarankan masuk ke konsentrasi teknik bisnis sepeda motor atau teknik sepeda motor. Nah, di teknik sepeda motor ini Anda harus menguasai minimal ya kunci-kuncinya dulu lah. Nah, kunci-kuncinya, kemudian bagian-bagian daripada sepeda motor. Jadi pada saat Anda sudah masuk, Anda sudah menguasai daripada minimal bagian-bagian daripada sepeda motor. Nah, kalau Anda ingin masuk ke bagian mobil gitu kan, teknik otomotif itu sebenarnya konsentrasi keahliannya ada 5. Ada teknik alat berat, ada body repair, ada konversi energi, kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian ada yang terakhir itu adalah alat berat. Nah, itu semua ada kalau di Bangka Belitung. Cuma di Bangka Belitung ini cuma sepeda motor, teknik body repair, dan kendaraan mobil. Itu saja yang baru ada di Bangka Belitung. Selebihnya belum ada untuk body repair dan konversi energi, itu belum dibuka di Bangka Belitung. Selanjutnya untuk bagi adik-adik yang semua suka umpamanya kalau di rumah main pasir gitu kan, main pasir, bikin istana, bikin gedung. Nah, itu lebih cocok Anda masuknya di bagian konstruksi properti. Kalau di beberapa sekolah yang ada di Babel ini ada, seperti di Tobuali ada, di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang ada. Kemudian ada juga yang SMK yang terbaru di Simpang Teritip itu ada gitu. Jadi semuanya bakatnya ya mengalir sesuai dengan minat dan bakat, jangan sampai Anda masuk. Tapi syaratnya lagi-lagi ya pelajaran 4 itu harus dikuasai, matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu. Oke, mungkin itu saja, Bu. Iya, karena nanti berkaitan di untuk pelajaran produktifnya gitu. Iya, betul sekali. Karena sebelum mereka belajar produktif kan mereka harus belajar dasar kayak gitu, Bu ya. Nah, berarti nanti di kelas 10 itu nanti di pelajaran dasarnya dulu ya, Pak, sebelum dasarnya masuk ke prakteknya gitu. Betul sekali. Oke, berarti adik-adik yang mau daftar atau yang mau melanjutkan studi ke SMK jurusan teknik berarti harus tahu dulu nih kesukaannya apa gitu ya, Pak. Iya, minimal sukanya bagian apa gitu kan. Ada yang sukanya kalau di bagian teknik banyak sekali gitu kan. Terutama kita saya perkenalkan dulu di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang itu sudah mewakili daripada kawan-kawan sekolah yang ada di luar Pangkal Pinang kayak gitu. Jadi teknik pengelasan, teknik permesinan, kemudian teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, otomotif, kemudian kita punya TITL atau ketenaga listrikan, ada teknik elektronika industri, ada DKP, ada DPIB. Itu kita lengkap semua dan insya Allah bisa mewakili dari seluruh SMK yang ada di Bangka Belitung mungkin. Khususnya sekolah teknik seperti itu.
Berarti nggak boleh sembarangan pilih jurusan ya Pak? Iya. Gitu. Berarti harus dikonsultasikan lagi sama orang tuanya. Kemudian kalau semisalnya kurang informasi atau tidak, artinya jangan sampai salah asal-asalan ambil jurusan yang penting sekolah di SMK jurusan teknik gitu, jangan sampai ya adik-adik. Oke. Kemudian nanti belajarnya tuh, proses pembelajarannya tuh gimana sih Pak kalau di SMK jurusan teknik itu, misalnya kelas 10 itu baru yang pembelajaran di kelas biasa, terus nanti kelas 11-nya bagaimana gitu. Oke, baik. Untuk pembelajaran itu kalau dimulai dari kelas 10, anak-anak yang kelas 10 khususnya di pembelajaran di SMK jurusan keteknikan itu sama halnya dengan sekolah yang ada di SMK yang ada di manapun kayak gitu. Jadi kelas 10 mereka hanya belajar dasar-dasar kejuruan kayak, dasar kejuruan. Kalau kita di jurusan permesinan, maka dasar-dasar permesinan yang akan dipelajari selama 1 tahun itu. Kemudian selama dasar-dasar mereka belajar dasar-dasar kejuruan, mereka juga belajari tentang kalau sekarang karena kurikulumnya terbaru itu belajar tentang karakter Pancasila seperti itu. Kemudian ada lagi banyaklah yang akan dipelajari. Namun untuk kelas 10 pelajaran keteknikannya itu cuma dasar-dasar saja. Maka tingkat saya bahas di luar ini ya, tingkat dropout anak SMP setelah masuk di SMK itu rata-rata mereka tidak tahan. Pada saat kelas 10 itu mereka sudah mau praktek seperti itu. Padahal kenapa banyak keluar? Karena mereka salah mengira atau di luar prediksi mereka. Prediksi anak-anak sekarang khususnya yang baru masuk kelas 10 itu masuk SMK itu langsung mau praktek sesuai. Kalau umpama listrik dia harus bisa buat apa gitu, robot segala macam. Dikiranya langsung. Iya, dikiranya langsung praktek. Padahal mereka minimal 6 bulan atau 1 tahun itu mereka harus belajar dasar karena basicnya kalau tidak ada ya sama aja bohong. Nah, baru kalau sudah kelas 11 baru mereka masuk ke pelajaran kejuruan. Misal kalau yang di otomotif ya, kita belajar tentang sasis, kemudian tentang kelistrikan, kemudian kita belajar tentang engine seperti itu. Baru kulitnya baru masuk ke inti daripada SMK itu sendiri. Nah, kalau ya kelas 10 ya masih dasar-dasarnya. Ibarat kalau kita ibaratkan dengan kacang ya, kacang kulit ya itu baru kulitnya saja. Intinya itu nanti di kelas 11 dan kelas 12. Jadi makanya jangan banyak dari adik-adik SMP ini salah mengira waktu masuk SMK itu langsung praktek sesuai jurusannya masing-masing. Betul sekali. Padahal banyak sekali kasusnya seperti itu. Harus belajar dulu soal ilmu dasarnya, karena biar kedepannya kalau sudah praktek di kelas 11 itu sudah tahu mau ngapain gitu ya Pak, sudah tahu bagian-bagian. Jadi kalau sudah tahu dasarnya, adik-adiknya kan enak kita giring mau prakteknya gimana gitu. Oke. Terus kalau kelas 11 itu apakah praktek di sekolah saja atau sudah mulai apa Pak sekarang bahasannya ya? PKL itu. Iya, praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan itu dimulai kelas 11 atau kelas 12? Iya, khusus kalau peraturan spektrum yang baru, praktek kerja lapangan itu dilaksanakan di kelas 12. Namun ada perubahan karena mereka ini prakteknya 6 bulan. Jadi secara garis besar untuk memperdalam ilmu siswa yang belajar di SMK, mereka ini kelas 11 sudah masuk ke bengkel masing-masing gitu kan. Jadi kita tempa dulu di bengkel kita, kemudian ruang praktek siswa yang mumpuni. Jadi setiap siswa itu ya memegang alatnya masing-masing seperti itu. Kemudian setelah mereka memasuki masa PKL itu di kelas 12, mereka akan melakukan PKL selama 6 bulan. 6 bulan itu akan dirotasi, apakah mau 3 bulan 3 bulan, apakah 6 bulan itu langsung di industri seperti itu. Jadi ya boleh di tempat yang berbeda juga boleh, masih dalam satu rumpun itu. Jadi selama 6 bulan itu ya mereka prakteknya di lapangan, di luar.
Dan belajarnya pun mereka kalau berdasarkan data yang saya baca itu mereka belajarnya melalui luring sebetulnya, maksudnya online. Jadi materi pembelajarannya online, kemudian mereka tetap praktek seperti itu. Jadi pada saat siangnya mereka belajar di bengkel, kemudian dimanapun gitu kan, di tempat PKL-nya, sembari mereka mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah berdasarkan sistem daring seperti itu. Ada yang membedakan nggak kalau masuk jurusan? Kalau yang masuk sekolah SMK, khususnya yang di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang ya, saya bahas sedikit yang karena saya dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Proses PPDB-nya, penerimaan siswa baru, kita mulai dengan proses pemetaan. Jadi PPDB-nya belum masuk, tapi kita sudah menseleksi minat bakat dulu. Jadi sesuai yang saya omongan di awal, bahwasanya kita tidak mau memilih siswa yang salah pemilihan dalam jurusan atau program keahlian atau konsentrasi keahliannya nanti. Maka kami sudah mensiasati untuk melakukan pemetaan konsentrasi keahlian. Jadi anak itu kita berikan dua program keahlian, mereka memilih. Setelah mereka memilih, kita adakan tes berupa soal, kemudian soal itu hanya berupa dasar-dasar untuk mengikuti program keahlian itu. Jadi jangan sampai mereka pada saat masuk ke jurusan atau program keahlian mereka tidak tahu apa-apa karena mereka tidak minat gitu kan. Jadi jangan sampai salah, sehingga itu kita lakukan. Dan ini juga sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri tempo hari ya. Kalau versinya Pak Menteri dulu, untuk tes minat dan bakat itu untuk mengetahui passion anak-anak ini. Jadi jangan sampai passionnya salah seperti itu. Namun ada di sekolah lain yang tidak menggunakan proses pemetaan program keahlian. Itu nanti dibuka tanggal 20 Juni ini gitu kan. Nah, secara khusus untuk masuk di SMK terutamanya bidang teknik itu sudah diatur di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi khusus SMK itu ada 3 jalur yang diagendakan. Yang pertama adalah jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi, kemudian yang terakhir adalah jalur reguler atau jalur prestasi. Di mana jalur afirmasi ini adalah jalur yang digunakan oleh siswa-siswa yang mohon maaf agak ekonominya kurang mampu, sehingga pada saat mereka mendaftar itu mereka harus menyampaikan kartu KIP ya, kartu Indonesia Pintar, kartu KKS ya, kartu PKH, sehingga mereka bisa mengikuti jalur ini melalui pakai kartu afirmasi itu ya. Jalur afirmasi itu khusus untuk orang-orang yang kurang mampu. Kemudian yang kedua adalah jalur mutasi. Jalur mutasi di sini bukan siswa, perlu kita garis bawahi adalah bukan siswa yang melakukan mutasi ya. Jalur mutasi di sini adalah apabila orang tuanya, misal contoh ya, dari Jakarta, dinasnya di Jakarta, kemudian pada saat pendaftaran siswa baru ini orang tuanya dipindahkan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dia boleh menggunakan jalur afirmasi. Saya ulangi, jalur mutasi ya. Nah, jadi orang tuanya yang mutasi, bukan anaknya mau dari Jakarta pindah ke sini, ya itu bukan. Iya, SMP Jakarta. Bukan seperti itu, Pak. Iya, bukan seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi yang untuk yang afirmasi itu nanti pada saat dia sudah mendaftar, proses perankingannya itu melalui jarak rumah. Jadi jarak yang terdekat dari rumah, nah itulah yang akan berpeluang masuk atau lulus diterima di SMK tersebut. Seperti itu untuk jalur afirmasi. Nah, jalur yang ketiga itu adalah jalur prestasi atau jalur reguler ya. Jalur reguler ini anak-anak mendaftarkan dirinya dengan menggunakan nilai rapot. Jadi ada nilai rapot, kemudian kalau dia pakai jalur prestasi ada tingkat jalur ini ya, pakai piagam juara 1 tingkat kecamatan nilainya berapa, kemudian tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional dan internasional itu ada poin-poinnya.
Kalau seingat saya, berdasarkan juknis yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan, untuk tingkat nasional, internasional itu ada 30-an kalau nggak salah. Poinnya 30, 35, selisihnya 55 seperti itu. Sehingga tingkat kota itu sekitar 20 atau 15 poinnya atau 5 kayak gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah sering anak-anak itu mendaftarkan dirinya jalur prestasi melalui piagam sepak bola, ya kan? Sepak bola, pramuka, yang semuanya itu sistem keroyokan lombanya. Nah, itu hanya dinilai itu tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tapi kurang ini ya. Mungkin itu, Bu. Oke. Makasih, jelas sekali ya penjelasannya. Jadi buat adik-adik sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa harus tahu betul nih apa yang mau, konsentrasi keahlian apa yang mau dipilih jika memang ingin masuk sekolah SMK jurusan teknik. Yang terlebih lagi nilai mata pelajarannya atau adik-adik menguasai beberapa mata pelajaran tadi seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena itu juga nanti akan terpakai pada saat waktu praktek, mungkin ada hitungannya gitu Pak ya, atau mungkin petunjuknya dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan untuk pemilihan konsentrasi keahliannya harus disesuaikan dengan bakatnya sendiri, senangnya di mana gitu ya Pak ya. Senangnya di mana, kemudian mau terlebih lagi nanti outputnya keluarnya itu mau bekerja, mau jadi apa, mau bekerja di bidang apa, kemudian itu tadi sesuai atau tidak dengan bakat dan minatnya tadi. Iya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya untuk SMK jurusan teknik nih, apakah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya Pak? Kalau itu sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Bapak Menteri, sebenarnya SMK itu kan namanya juga SMK menengah kejuruan. Itu diperuntukkan untuk tenaga kerja muda gitu kan. Jadi seharusnya lulusan SMK yang ada di Indonesia atau khususnya di Bangka Belitung ini, ya mereka tamat harus bekerja seperti itu. Kalau dengan kata lain, kalau mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu tetap bisa. Kenapa tidak bisa gitu kan? Nah, kalau mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya sesuai dengan bidang mereka. Contohnya gitu kan, saya ambil contoh yang sangat simpel sekali. Kalau Anda ingin lulusan dari SMK jurusan teknik sepeda motor atau teknik kendaraan mobil, nah bisa lanjutkan di bidang teknik seperti itu. Contohnya di Polman, Politeknik Manufaktur, dan ada juga Politeknik Astra gitu kan, yang selalu menyediakan beasiswa untuk siswa-siswa terbaik lah se-Indonesia Raya ini. Kemudian bagian contohnya kalau yang anak-anak yang teknologi informasi gitu kan, itu kuliahnya ya di bagian komputer, dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa eksis seperti itu untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan meskipun mereka dari SMK. Namun perlu digarisbawahi, pada saat Anda ingin mendaftarkan diri Anda di SMK, tanamkan dulu bahwasanya Anda tamat bukan harus kuliah seperti itu, tapi Anda harus siap kerja, karena SMK adalah salah satu media atau salah satu wadah kalian ditempa untuk menjadi seorang pekerja atau seorang yang berwirausaha. Kenapa seperti itu? Karena SMK di dalam kurikulumnya ada mata pelajaran khusus yang dimana Anda dididik untuk menjadi wirausahaan muda seperti itu. Nah, mata pelajarannya adalah PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Itu dari kelas 11 kalian belajar nanti, kelas 11, kelas 12. Ya, itu akan kalian pelajari. Dari mulai Anda mendesain produk Anda, ya, membuat produk, kemudian menggambar, menyalurkan ide-ide Anda, mau produk apa yang Anda ingin buat seperti itu. Nah, itu semuanya dari seluruh program keahlian, seluruh konsentrasi keahlian, semuanya diajarkan di pelajaran itu. Dan sesuaikan dengan program keahlian tentunya. Kalau program keahlian saya ambil contoh seperti ini.
saya ngajar di jurusan teknik sepeda motor. Nah, anak-anak yang saya ajarkan pada saat pelajaran PKK itu, jadi kita membeli motor yang harganya lebih murah, yang tidak terpakai lagi, kita perbaiki, bodinya kita perbaiki, kemudian mesinnya kita perbaiki. Setelah itu bagus, kemudian kelistrikannya, lampunya nyala, mesinnya tidak ngasep lagi seperti itu. Kita jual pada saat kita membeli dengan harga yang murah, kemudian kita jual dengan di atas harga yang kita membeli, itu adalah peluang usaha yang Anda miliki. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda bisa kuliah seperti itu. Banyak yang lulusan dari SMK itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu, Bu. Berarti kalau misalnya kalian sudah masuk SMK, itu salah satu pilihan yang cukup strategis karena selain kalian dibekali dengan mata pelajaran, kemudian praktek-praktek yang sesuai dengan konsentrasi kalian juga dibekali untuk menjadi wirausaha muda. Jadi nggak usah takut adik-adik, yang penting ya sudah belajar di sekolah, kemudian ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu guru. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Artinya memang adik-adik kalau misalnya sudah mau masuk SMK berarti tujuan utamanya adalah untuk bekerja atau berwirausaha. Jadi sudah ditanamkan sehingga kalian bisa mengumpulkan ilmu-ilmu, kemudian tips dan trik mungkin wirausaha, menciptakan peluang usaha dan menciptakan peluang usaha, kemudian memberikan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya Pak Ari. Kemudian, sama-sama. Nanti setelah video ini akan ada dilampirkan sekolah-sekolah SMK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di dalamnya ada jurusan teknik. Kemudian kalau semisalnya ada adik-adik yang mau bertanya atau orang tua yang belum begitu jelas dengan jurusan teknik, bisa tanyakan di kolom komentar kita. Baik, seperti itu saja. Semoga Bapak tetap sehat selalu. Amin. Kita semua sehat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Nini Kitasari bersama narasumber kita Bapak Ari dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan sampai jumpa di kemudian hari dari ruangan penyiaran SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Semapa berkabar. Mari bicara, kabarkan fakta.